Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Imam Arifuddin MPD. Saya adalah dosen tetap di program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bagiri Kanjuruhan Malang dengan NIDN 07 11 04 94 01, dan saya sudah mengajar di universitas ini sejak tahun 2019. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang PDD UKT PT berupa video pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai prasyarat mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam video ini nanti akan ditampilkan proses micro teaching pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Teknologi dan Media Bimbingan dan Konseling. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode PPK 630 yang mana ditempuh oleh mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk melatih para mahasiswa untuk mendesain, mengembangkan, dan mengimplementasikan teknologi dan media yang mana nanti bisa mempermudah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini mengacu kepada dua CPL utama. Yang pertama di CPL kedua, yakni mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, dan belajar sepanjang hayat. Adapun pada CPL ke-8, yakni mahasiswa mampu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan memilih metode, teknik, dan multimedia yang relevan serta memperhatikan kebutuhan sasaran layanan yang berasal dari keberagaman sosial. Sedangkan CPMK yang akan dicapai setelah mengikuti dan menempuh mata kuliah ini meliputi yang pertama CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dan permasalahan siswa. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang teknologi dan media berbasis ICT, grafis, dan video sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa. CPMK 3, mahasiswa mampu mengembangkan secara mandiri teknologi dan media berbasis ICT, grafis, dan video sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa. Dan yang terakhir, di CPMK 4, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknologi dan media dalam setting layanan bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini sangat relevan dengan kepakaran saya, mengingat dalam 3 tahun terakhir, penelitian, pengabdian, dan publikasi artikel ilmiah saya mengacu kepada implementasi teknologi dan media dalam layanan BK. Orang yang masuk di dunia metaverse kita. Jadi kalau yang sebelah kiri, yang sebelah kanan yang tanda speaker itu hanya untuk yang orang di dalam lingkaran kita. Jadi kalau panjenengan saya coba izin. Nah, kalau panjenengan lihat di metaverse-nya panjenengan ada garis hijau-hijau ini Bapak Ibu. Nah, garis hijau-hijau ini adalah batas dunia metaverse-nya. Jadi orang di luar garis hijau ini nggak akan kedengaran apa yang kita obrolkan di dalam. Kedengaran apa yang panjenengan obrolkan. Itu salah satu kelebihannya. Nah, dari yang di sebelah kiri kita masuk di sebelah pojok kanan. Jadi di pojok kanan di depan. Sudah masuk. Mata kuliah ini sendiri terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian. Mata kuliah ini menggunakan metode project-based learning dan experiential learning dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. Dalam video ini, pendekatan yang akan saya bawakan meliputi kepada delivery, interaction,
dan asesmen. Adapun dalam video pembelajaran yang akan saya tampilkan setelah ini merupakan pertemuan ke-9 yang mana akan membahas kepada urgensi Metaverse dalam layanan bimbingan dan konseling. Bahan ajar yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini mengacu kepada buku dan juga artikel jurnal yang berhubungan dengan teknologi media TK. Penilaian dalam mata kuliah ini mengacu kepada 3 bobot utama, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah teknologi dan media BK pada materi urgensi Metaverse dalam layanan bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pada kegiatan online kelas ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk berita agama dan bacaan kita masing-masing. Silakan. Ya, bisa dihadiri, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi utama, saya ingatkan lagi kepada teman-teman pada hari ini, silakan untuk melakukan presensi disiarkan secara daring. Nanti akan saya verifikasi. Dan sudah saya verifikasi, sudah selesai semua ya? Jadi hari ini kita bahas tentang penerapan Metaverse dalam layanan BK. Jadi kegiatan kita akan kita bagi menjadi 2 pertemuan, di pertemuan 9 dan 10. Yang mana di pertemuan kita hari ini kita jelaskan terlebih dahulu tentang urgensinya seperti apa. Jadi bagaimana cara kita atau bagaimana sih pentingnya menerapkan teknologi Metaverse dalam layanan BK, dan minggu depan kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkan Metaverse dalam layanan BK. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada sedikit quotes dari Mas Mark Zuckerberg, kepada saya. Jadi Metaverse adalah sebuah evolusi dalam teknologi koneksi sosial. Jadi Metaverse ini sebenarnya sudah mencoba merubah layanan koneksi sosial yang sifatnya face to face menjadi tidak terbatas. Jadi orang-orang itu akan merasa dengan adanya teknologi ini kita hadir dalam sebuah dunia yang sebenarnya nggak ada di sana. Nanti kita akan menggunakan Metaverse. Oke, di sini yang tujuan kita pada pagi hari ini, kita hari ini tujuan kegiatan mata kuliah kita adalah untuk mengenalkan dan juga menjelaskan seberapa penting menerapkan teknologi baru ini ke dalam layanan BK. Harapannya nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam metode media dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah. Nah, ini prolog dulu teman-teman, penjelasan bahwa sebenarnya Pak Jokowi, karena presiden kita yang lalu itu sudah pernah bertemu dengan Mark Zuckerberg. Jadi main pingpong. Jadi presiden kita, mantan presiden kita Pak Jokowi pernah main pingpong dengan Mark Zuckerberg. Ya, nggak ketemu langsung tapi bisa ternyata. Jadi main di sebuah dunia virtual yang seakan-akan hadir di dalam. Ini penggambaran tentang Metaverse. Kalau zaman dulu orang itu punya kodam. Orang itu bisa, orang sakti zaman dulu itu bisa berpindah tempat seakan-akan punya tubuh lebih dari satu. Kalau ceritanya dulu teman-teman itu bisa ke Mekah hanya dalam waktu 1 detik. Jadi di Mekah sana sholat Jumat, tapi kalau bisa kan? Kalau itu dulu mungkin orang sakti. Tapi dengan bantuan teknologi teman-teman kita bisa. Dengan cara apa? Dengan cara teknologi yang baru akan kita terapkan, yaitu di Metaverse. Ya, ini ada berapa ya? Ada kisah kasih ada kakek tukang sapu masak ya. Bisa berada di tempat 3 tempat dalam waktu yang bersamaan. Kalau jalan agak mustahil, tapi dengan bantuan teknologi itu bisa. Ini adalah gambaran teknologi kita saat ini. Mungkin teman-teman coba cek dulu.
video yang pertama. Oke, ini yang kedua. Silakan di. Nah, ini gambaran tentang video VR. Apa namanya? Jadi seakan-akan kita bisa masuk ke dalam sebuah dunia virtual, main, dan seakan-akan kita bisa masuk ke sana. Jadi kalau pakai Oculus teman-teman ini bisa jauh lebih realistis lagi. Oke, jadi tadi gambaran kita. Lanjut. Sekarang dari dua video tadi, kalau teman-teman mendengar kata metaverse, kira-kira apa gambaran yang teman-teman bisa jelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Oke, silakan. Jenis dunia virtual. Dunia virtual yang mana? Seperti apa dunia virtualnya? Mungkin kalau digabung dengan konseling, sebisa mungkin bagaimana dunia virtual ini dihadirkan dengan layanan konseling agar siswa ini dapat membayangkan secara langsung, bukan berangan-angan. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Jadi benar sekali ya teman-teman ya. Jadi di dalam metaverse itu kita akan masuk ke dalam sebuah dunia yang non nyata. Jadi dunia maya, jadi dunia virtual yang mana kita bisa berinteraksi di dalamnya. Berbeda dengan teknologi yang lain adalah ada perasaan hadir. Jadi seakan-akan kita bisa masuk ke dalam sebuah dunia yang mungkin kita bisa bertatap muka dengan secara maya dengan orang-orang di sekitar kita, berinteraksi dan masuk ke dalam dunia. Jadi metaverse adalah sebenarnya kombinasi. Jadi kombinasi dari apa? Dari beberapa elemen. Ada teknologi VR, ada teknologi AR. Jadi kombinasi dari berbagai macam teknologi yang nantinya masuk ke dalam sebuah metaverse. Jadi metaverse sendiri sebenarnya sudah ada, tapi dalam bentuk konsep, yaitu di tahun 1992. Jadi dulu itu konsepnya metaverse dijelaskan dalam sebuah novel. Jadi novelnya itu menjelaskan tentang apa? Jadi menjelaskan tentang sebuah dunia yang dihack. Akhirnya berdampak terhadap kerusakan otak. Teman-teman pernah melihat atau mungkin menonton anime SAO, suara mungkin cowok-cowok, atau mungkin pernah main Roblox, tahu Roblox? Jadi seakan-akan teman-teman masuk ke dalam dunia. Jadi sama kayak jadi yang ditekankan di dalam teknologi metaverse ini sebenarnya adalah perasaan hadir. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam misalnya menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, kita bisa face to face. Tapi teman-teman tidak bisa menjelajahi dunia ini. Tapi kalau metaverse tidak. Jadi kalian bisa membuat suatu avatar, membuat suatu gambaran dari diri kalian di dalam dunia itu. Lalu dalam dunia itu teman-teman bisa mengeksplor dunia. Jadi bayangkan kalau teman-teman punya konseli letaknya ada di Papua, kan tidak mungkin kita ketemu langsung. Atau kalau misal konseli kalian itu malu-malu mau ketemu kalian, kalau ketemunya dengan gambar kan kurang enak. Nah dengan adanya dunia metaverse ini teman-teman bisa bertemu dengan mereka tempatnya di mana pun, kapan pun, dan bisa benar-benar berinteraksi secara aktif bisa ketemu secara fisik tapi dalam bentuk avatar, sehingga koneksi atau hubungan antara konseli dan konselor itu bisa terjadi lebih intens lagi atau lebih tingkat. Ini adalah gambaran tentang prospek dari mana metaverse Indonesia.
Jadi kalau di Indonesia secara keseluruhan pemuda kita sudah sangat erat kaitannya dengan media, HP, laptop. Nah, dari hasil survei itu juga menjelaskan kalau mereka relatif sudah erat atau mungkin paling tidak tahu tentang apa itu metaverse. 65% seperti apa? Sudah paling tidak punya device-nya untuk masuk ke dalam metaverse-nya, baik itu dalam bentuk smartphone atau mungkin laptop. Dan terakhir yang kedua, respondennya paling tidak sudah punya minat menarik untuk masuk ke dalam dunia virtual itu. Bagaimana cara kita nanti untuk menjelaskan bagaimana cara masuknya? Coba kita lihat lebih dahulu. Interaksi dengan kebutuhan kita. Kebutuhannya adalah BK konvensional perlu untuk kita berubah terkait dengan BK konvensional. Kalau kita sering bertatap muka dengan konseling kita secara langsung, mungkin kehadiran kita di sekolah waktunya kurang. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa memaksimalkan waktu yang kurang itu kapanpun dimanapun kalian berada untuk berhubungan dengan konseling kalian nanti. Terus ada pengalaman nyata di sana. Jadi seringkali ya sulit untuk menciptakan situasi yang mendekati tamu nyata atau keadaannya. Misal kalian punya siswa atau konseling yang takut sama ketinggian, fobia. Kalau mereka sudah sangat fobia dengan sesuatu, masa teman mau ajak mereka naik ke bawah? Atau mungkin naik ke lantai 3 atau mungkin lantai yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya teknologi ini, kalian bisa memvisualkan sebuah dunia yang bisa berhubungan dengan kebutuhan masalah konseling. Yang terakhir adalah kebiasaan dari generasi sekarang. Karena Gen Z dan teman-teman semua ini sudah sangat melek terhadap teknologi, pemanfaatan media perlu diterapkan juga kepada layanan kita agar selaras dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatannya sekali. Kalau pertanyaan selanjutnya adalah, kalau seandainya dulu BK itu menggunakan layanan teknologi, apakah kira-kira BK bisa tergantikan? Tidak, baik. Kenapa? Karena malah bisa di setiap waktu dan bisa mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Jadi bukan berarti mengganti BK, tapi malah memfasilitasi layanan BK untuk semua siswa maupun individu yang berkebutuhan untuk dengan BK. Oke, terima kasih Mbak Ena. Jadi memang itu ya teman-teman. Jadi tidak menggantikan peran kita sebagai seorang konselor, tapi malah membantu kita dalam konselor pelaksanaannya di lapangan atau di sekolah. Jadi teknologi ini memang kita gunakan sebaik mungkin agar tidak kalah. Kalau teman-teman sebagai seorang BK itu tidak mengikuti arus perkembangan zaman, teman-teman akan tertinggal. Konselikan itu sudah jauh. Kalau kalian tidak atau mungkin belum bisa mempelajari teknologi ini, ya teman-teman akan kurang atau kurang up to date. Oke. Nah, PR ini penerapannya. Jadi ada beberapa penerapan baik di dalam kesehatan mental, studi berbagai macam gangguan yang sudah disorder, gangguan yang berat, bisa berfobia, mungkin bisa pengembangan diri SD, proses relaksasi misalnya, dan gangguan kesehatan mental yang lain. Jadi ini penerapan dari AF sendiri bisa banyak sekali teman-teman. Pemanfaatan dari metaverse itu sebenarnya adalah mix kayak kita mencampurkan antara VR dan AR dalam pengalamannya. Ini manfaat dari metaverse. Jadi yang pertama, kita menggunakan metaverse kita bisa meningkatkan engagement kepada siswa. Jadi meningkatkan pemanfaatan teknologi yang menarik, bisa meningkatkan minat siswa dalam layanan BK. Terus mengurangi keterbatasan dari segi geografisnya, karena guru BK juga mungkin rumahnya jauh, siswa rumahnya jauh. Dengan adanya teknologi ini kita bisa bertemu. Lalu ada pengalaman konseling yang lebih imersif, jadi merasakan suatu simulasi yang aman tapi kontekstual pada masalahnya. Jadi kalau tadi misal ada anak-anak yang fobia terhadap gurunya misalnya, jadi kita ajak mereka dalam sebuah dunia virtual seakan-akan ketemu dengan gurunya, tapi tidak salah. Ketika pelan-pelan kita ajak mereka untuk mengatasi
permasalahan gangguan mental. Terus fleksibel dan dari segi waktu ataupun dari segi tempat. Ini tantangannya. Kalau kalian nanti sebagai seorang guru BK ingin menerapkan metaverse dalam layanan BK kalian, tentu mungkin bisa tidak tergantung dari kondisi beberapa. Yang pertama dari kesiapan guru dan siswanya. Kesiapan ini bisa dari segi kemampuan dalam mengaplikasikan media, ataupun yang kedua mungkin dari segi pemahaman mereka terhadap media ini. Kesiapan juga dari segi infrastruktur. Kalau misal siswa atau guru itu terkendala dalam segi infrastruktur mungkin tidak susah. Karena untuk teknologi metaverse ini memang harus punya jaringan internet. Kalau jaringan internetnya agak susah atau mungkin lemot, ya mungkin koneksinya juga akan susah juga. Terus yang kedua berkaitan dengan kualitas interaksi virtual. Dari sisi konseling, teman-teman metaverse ini mungkin kurang personal dan kurang intim. Maksudnya seperti apa? Kalau kita bisa ketemu langsung dengan konseling kita, itu jauh lebih enak. Tapi yang saat ini kita hadapi di dalam metaverse, kita masuk sebagai sebuah avatar. Kepersonalan atau mungkin keinginan dalam layanan BK itu juga. Oleh karena itu, metaverse di sini seperti yang saya tadi tidak menggunakan profesi BK, tapi menjadi sebuah bantuan. Jadi konseling tatap muka tetap harus semakin tidak ada. Nah, sedangkan metaverse ini sebagai teknologi lanjutan. Dampak secara fisik kalau teman-teman atau mungkin siswa terlalu banyak menggunakan metaverse juga kurang bagus, sehingga harus ada keseimbangan legalitas dan etika. Jadi secara etis bagaimana proses konseling menggunakan metaverse ini juga perlu untuk teman-teman siapkan. Jangan sampai ada mungkin bentuk-bentuk pelecehan dan sebagainya dalam proses layanan di metaverse. Jadi untuk teman-teman, metaverse ini memang sebuah bisa dikatakan kepastian, pasti, sejujurnya pasti harus dilakukan. Tetapi dalam pelaksanaannya pasti ada yang namanya sisi positif sama sisi negatif. Sisi positifnya teman-teman kita bisa meningkatkan kompetensi kita di dalam BK dan meningkatkan minat dalam pelaksanaan layanan BK. Tapi sisi negatif juga banyak, gangguan mungkin kesehatan, terus gangguan persiapan prasarana dan cara prasarana seperti apa, itu juga perlu untuk disiapkan lebih. Ini terakhir bahwa metaverse dalam dunia konseling bukan soal keren-kerenan. Kita tidak pengen jadi guru BK yang keren pakai metaverse, enggak. Kita tidak seperti itu. Tapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa hadir lebih dekat kepada konseling kita. Kita bisa memberikan layanan kepada konseling kita secara langsung, secara utuh kepada mereka dan memfasilitasi terkait dengan perkembangan dan gangguan-gangguan psikologis yang mungkin bisa dialami oleh siswa. Terima kasih. Itu tadi dari saya, teman-teman. Tugasnya, karena di depan kita akan mempraktekkan tentang metaverse, ada beberapa tugas yang perlu untuk teman-teman kerjakan. Nanti silakan dilihat di sepadanya, di sepada wikawatutasi.id. Silakan nanti bisa dicek dan dikerjakan untuk persiapan kita tugas berikutnya. Oke, terima kasih. Dan kita pada pagi hari ini kita akhiri. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu atau dua mahasiswa yang mau mencoba menyimpulkan dari hasil kegiatan kita pada pagi hari ini. Dari segi urgensi, kira-kira teman-teman seberapa penting kira-kira metaverse dalam layanan BK? Mbak Ina, silakan. Dari segi urgensi kayak yang sudah Pak Imam jelaskan tadi, mungkin banyak ketakutan-ketakutan dari konseling untuk menghadapi konselor maupun permasalahan-permasalahan yang mungkin berkaitan dengan fobia dan lain-lain. Jadi metaverse ini sebagai pengganti agar mereka bisa merasakan itu secara nyata, namun tidak membahayakan mereka, maksudnya tidak secara langsung realita gitu. Jadi sebagai wadah aja. Dan juga diharapkan juga BK ini tidak hanya secara tradisional saja, tapi bisa mengikuti perkembangan zaman. Diharapkannya metaverse ini bisa berkolaborasi dengan
dunia BK agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih banyak diminati oleh generasi-generasi yang akan. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bisa hadir pada kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu menutup agama dan kita masing-masing. Doa bersama. Oke, bisa diakhiri teman-teman. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian video pengajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, tim penilai Smart Cerdos 2025, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.